Oke, pernah nggak sih kebayang ada perusahaan air minum, PDAM gitu ya, yang kerjaannya kan ngurusin air buat kita, tiba-tiba mereka ketiban tugas ngurus museum. Loh, museum? Iya, museum baru, megah loh, lengkap sama gedungnya. Tapi, nah ini masalahnya, anggarannya buat operasional, nol. Sama sekali nggak ada. Aneh kan? Wah, menarik nih. Selamat datang di penelusuran kita kali ini. Kita bakal bedah satu studi kasus manajemen dari Peter Drucker yang unik banget. Kasus nomor 10 di Management Cases. Fokusnya yaitu tadi, apa iya perusahaan air perlu ngurusin museum? Betul. Ini bukan sekedar soal gedung doang kan? Jelas bukan. Ini kena banget ke soal apa sih sebetulnya misi organisasi itu. Terus gimana cara ambil keputusan pas lagi susah, sumber daya terbatas. Dan ya itu, niat baik aja nggak cukup kalau rencananya nggak mateng. Kita bakal lihat gimana ceritanya ide bagus ini malah jadi, beban ya. Iya, kita telusuri bareng-bareng gimana ini bisa kejadian, pilihan sulit apa aja yang mereka hadapi, dan pertanyaan dasarnya, sejauh mana sih organisasi publik kayak gini boleh nyemplung ke urusan di luar tugas utamanya. Kita mulai dari awal ya. Oke, jadi tokoh utamanya ini Augie O'Farrell. Dia ketua dewan direksi baru nih di perusahaan air ini. Pas dia masuk, kondisinya lagi nggak enak ya. Wah, bener banget. Perusahaannya lagi lumayan goyang, sumber airnya nggak pasti, ada tekanan buat naikin tarif ke pelanggan, terus ada isu deregulasi juga dari pemerintah. Ditambah lagi, banyak staf senior yang mau pensiun. Jadi kerjaan utamanya aja udah banyak banget ya. Banget. Fokusnya harusnya ke sana kan, ke masalah inti penyediaan air. Nah, di tengah kondisi kayak gitu, kok bisa kepikiran bangun museum? Agak nyeleneh gitu ya, keluar jalur. Nah, ini idenya datang dari ketua dewan sebelumnya sebenarnya. Visinya sih bagus ya di atas kertas. Bikin pusat edukasi biar masyarakat, apalagi anak muda, sadar soal pentingnya hemat air. Awalnya mah didukung kok sama dewan yang lain, niatnya baik. Niat baik lagi nih. Tapi eksekusinya gimana? Apa langsung dikelola sama perusahaan airnya? Nah, di sini keputusan penting pertamanya. Mereka mutusin buat nggak ngelola langsung. Mereka bikin yayasan nirlaba baru, terpisah. Kita sebut aja Dewan Museum gitu ya. Tugasnya yaitu merancang, bangun, sampai nanti jalanin museumnya. Oh, dipisah gitu. Biar lebih fokus kali ya? Atau ada alasan lain? Logikanya sih biar lebih efisien, terutama buat nyari dana. Kan kalau bentuknya nirlaba, donasi yang masuk bisa buat ngurangin pajak donatur. Jadi harapannya lebih gampang narik duit dari luar, yayasan lain, perusahaan, pemerintah. Hmm, iya ya, masuk akal sih secara teori. Tapi kalau dipisah gitu, apa nggak malah jadi lepas kontrol? Atau malah nyiptain ketergantungan baru? Hubungannya gimana tuh antara perusahaan air sama Dewan Museum ini? Perusahaan airnya ngasih dukungan awal, nyewain tanah buat lokasi museumnya. Lokasinya juga sebelahan sama tanah lain yang disewa yayasan komunitas buat museum sejarah gitu. Jadi kayak mau bikin klaster museum lah. Terus yang ngisi Dewan Museumnya siapa aja? Orang independen semua? Campuran sih, ada konsultan, pendidik, arsitek. Nah ini penting nih, ada 2 orang yang juga anggota dewan direksi perusahaan airnya. Loh, double gitu. Iya, bahkan ketua dewan museumnya juga anggota dewan utilitas. Jadi ya, ada jalur komunikasi langsung. Tapi potensi konflik kepentingan atau kerancuan tanggung jawab juga ada. Walaupun secara hukum pisah, ikatannya kuat. Oke, struktur ada, niat baik, lahan siap. Terus gimana progresnya? Berhasil nggak tuh model nirlaba pisah ini? Ngumpulin duit? Nah ini ironinya. Buat bangun gedung sama isinya, Dewan Museum ini hebat banget. Mereka bisa dapat jutaan dolar. Dari hibah negara, federal, lokal, sampai dari perusahaan air lain. Lancar banget pembangunannya, 4 tahunan gitu. Wah, jutaan dolar, gedung jadi. Sukses dong berarti. Sukses bangun cangkangnya, iya. Tapi ya itu tadi, kesalahan fatalnya di sini. Semua fokus, energi, duit cuma buat konstruksi. Mereka lupa atau mungkin nggak kepikiran soal, biaya buat jalaninnya. Pas udah mau jadi, baru sadar. Jangan bilang, mereka nggak punya duit sama sekali buat operasional, buat gaji staf, bayar listrik, air, perawatan, program-programnya. Persis, nol besar. Kayak bangun rumah bagus, tapi nggak ada duit buat bayar tagihan atau beli perabot. Ini contoh klasik banget gagalnya perencanaan fokus di modal awal, tapi lupain biaya operasional jangka panjang. Waduh, itu sih canggung banget. Gedung siap, tapi nggak bisa dibuka.
Terus, Dewan Museumnya gimana? Masa diam aja? Ya nggak mungkin lah, mereka panik kan. Akhirnya ya kembali ke induknya lagi. Mereka nemuin si Augie O'Farrell sama Dewan Direksi Perusahaan Air, tapi kali ini bukan buat laporan sukses, tapi minta tolong. Minta duit. Minta pinjaman dana darurat, biar museumnya bisa buka, bisa jalan minimal buat 5 tahun pertama. Oh, pinjaman ya? Bukan minta hibah. Menarik. Ada syaratnya nggak tuh pinjamannya? Ada. Mereka bawa proposal kok. Pinjamannya cair bertahap, tergantung target operasional sama target nyari dana tercapai apa enggak. Terus ada klausul bom waktunya nih. Kalau 5 tahun nggak bisa balikin pinjaman atau museumnya nggak bisa mandiri, ya udah, museumnya jadi milik perusahaan air. Wah, bola panasnya benar-benar pindah ke Augie sama Dewan Direksi Perusahaan Air ya. Udah gitu kondisi internal mereka lagi susah. Apa aja opsi yang mereka pikirin? Komite eksekutifnya di bawah Augie serius banget bahas ini. Ada 4 pilihan utama. 1, ya iyalah kasih pinjaman sesuai permintaan. 2, kasih hibah aja, nggak usah pinjaman. 3, nggak usah nunggu 5 tahun, ambil alih aja museumnya sekarang. Atau yang keempat? Atau yang keempat, paling pasif, nggak usah ngapa-ngapain. Take no action. Loh, kok nggak ngapa-ngapain? Itu kan kayak lepas tangan gitu aja. Apa nggak berisiko? Jadi, apa keputusan mereka? Ini agak mengejutkan mungkin. Mereka milih opsi 4, nggak melakukan apa-apa. Ditolak tuh permintaan pinjamannya. Hibah juga nggak dikasih, ambil alih saat itu juga nggak mau. Walah, dipilih buat nggak terlibat sama sekali di tahap ini? Terus gimana nasib Dewan Museum sama gedungnya? Ya bisa ditebak lah, nggak ada dana segar. Dewan museumnya mati kutu. Nggak ada pilihan lain, ya mereka aktifkan klausul gagal bayar itu. Secara resmi, museum yang baru jadi itu diserahin ke perusahaan air. Jadi muter balik lagi dong. Perusahaan air yang tadinya mau jauh-jauh pakai yayasan terpisah, sekarang malah dapat warisan museum mangkrak ini. Masalahnya nggak hilang, cuma pindah alamat. Terus si Augie gimana? Iya, benar banget. Lingkaran setan jadinya. Masalah balik lagi malah mungkin lebih ruwet. Kan sekarang museum itu aset resmi perusahaan air. Buat sementara sih, si Augie buka museumnya pakai staf sama sumber daya internal mereka, tapi ya itu solusi darurat aja, nggak bisa jangka panjang. Mereka kan bukan ahli museum. Jelas nggak? Nggak ada background di situ kan? Jadi mereka butuh bantuan luar. Nah itu, sadar kalau nggak mampu, komite eksekutifnya ambil langkah bagus sih. Mereka sewa konsultan independen yang emang jago di urusan museum dan nirlaba. Tugasnya ya analisis situasi, terus kasih rekomendasi opsi yang paling masuk akal buat perusahaan air. Konsultan datang nih. Apa aja opsi yang ditawarin? Pasti pilihan sulit semua ya? Konsultan ngasih 3 jalur utama, masing-masing ada plus minusnya yang lumayan berat. Pertama, tutup aja museumnya permanen. Risikonya, wah citra publik bisa hancur. Dianggap buang-buang duit jutaan dolar. Belum lagi urusan hukum atau etis soal dana hibah yang udah diterima. Kedua, ya terusin aja, dioperasikan pakai duit dan orang perusahaan air. Tapi pertanyaannya kan, apa ini sesuai sama misi utama mereka sebagai penyedia air? Mampu nggak mereka jalaninya secara profesional? Terus gimana ngejelasin ke pelanggan yang bayar tagihan air, kok duitnya buat museum? Dua-duanya problematik ya. Ada opsi ketiga yang lebih kreatif gitu? Opsi ketiga, coba diubah fungsi gedungnya. Jadiin sesuatu yang komersial, terus dijual atau disewain. Kantor kek, tempat konferensi kek, apa gitu. Tapi ya susah juga, itu gedung kan desainnya spesifik buat museum, nggak gampang diubah. Belum tentu ada yang mau beli atau sewa. Kalaupun laku, mereka kehilangan kontrol lahan strategis itu, plus bisa nggak anak sama museum komunitas sebelah. Tutup rugi nama, jalanin keluar jalur, jual belum tentu laku, puyeng pasti dewan direksinya. Mereka kompak nggak sih soal ini? Justru itu masalahnya, dewan direksinya pecah. Ada yang ngelihat ini kesempatan, mungkin museumnya bisa dipakai buat keperluan internal perusahaan air, pusat pelatihan kek, layanan pelanggan modern, atau ya tetap edukasi konservasi tapi dikelola langsung sama mereka. Itu satu kubu. Kubu satunya lagi. Pasti maunya balik ke bisnis air aja. Persis, kubu satunya lagi keras banget. Bilang kalau perusahaan air itu nggak ada urusannya sama museum. Titik. Setiap rupiah yang keluar buat museum ini mending dipakai buat benerin pipa, cari sumber air baru, hadapi regulasi. Fokus ke misi utama, udah nggak usah aneh-aneh. Ini kayak pertarungan klasik ya, antara inovasi di luar jalur sama pentingnya fokus ke tugas pokok. Apalagi ini institusi layanan publik. Kalau kita tarik lebih luas, pelajaran manajemen apa nih yang bisa diambil dari kasus ini? Kasus ini kayak laboratorium kecil loh.
nunjukin banget beberapa prinsip manajemen penting yang dilanggar. Pertama, soal misi yang jelas dan fokus. Kayak kata Thomas Tierney tuh, organisasi nirlaba, institusi publik, itu mutlak butuh strategi yang jelas, fokus ke tujuan utama. Pertanyaannya, proyek museum ini dari awal emang beneran nyambung nggak sih sama tugas utama perusahaan air? Atau jangan-jangan cuma proyek keren aja yang didorong niat baik, tapi nggak dihitung bener? Selain misi, soal struktur yayasan terpisahnya itu gimana? Kayaknya itu juga jadi biang kerok ya. Cuma fokus dana bangun, tapi lupa total sama dana operasional. Ini nunjukin ada yang lemah di perencanaan dan pengawasan Dewan Museumnya. Atau mungkin komunikasi antara Dewan Museum sama Dewan Perusahaan Airnya juga nggak benar, walaupun ada orang yang sama. Struktur yang dipilih malah jadi bumerang. Terus keputusan nggak ngapa-ngapain pas diminta pinjaman pertama kali, itu juga menarik tuh. Itu poin ketiga, ambil keputusan strategis pas lagi genting. Keputusan nggak bertindak itu bisa dilihat dua sisi sih. Mungkin hati-hati jaga keuangan perusahaan yang lagi susah. Tapi, apa jangan-jangan nunda intervensi malah bikin rugi lebih besar? Kan akhirnya mereka terpaksa nerima museum jadi, tapi nggak siap jalan. Yang mungkin ongkos jangka panjangnya lebih mahal daripada kalau mereka masuk lebih awal pakai syarat ketat. Ini pelajaran soal ongkos dari nunda keputusan. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal, perlu nggak sih perusahaan air ini jalanin museum? Jawabannya nggak gampang ya ternyata. Jelas nggak hitam putih. Kasus ini nggak ngasih jawaban simpel, tapi nunjukin betapa rumitnya. Niat awal edukasi konservasi air sebetulnya bisa aja relevan sama misi perusahaan air. Tapi caranya, strukturnya, gagalnya ngitung biaya operasional, itu yang bikin dilema sekarang. Pertanyaannya bukan lagi, museum itu ide bagus nggak? Tapi kita keluar dari masalah ini gimana caranya biar ruginya minimal dan tetap bisa jalanin tugas utama ke pelanggan. Jadi Augie O'Farrell sama dewannya ini bener-bener kejebak ya gara-gara keputusan-keputusan masa lalu. Ini bukan soal nasib gedung doang. Jauh lebih dari itu, ini soal gimana organisasi nentuin ulang dirinya, gimana ngatur duit yang terbatas buat macam-macam tuntutan, gimana nyiimbangin antara mau coba hal baru sama kewajiban jalanin tugas pokok. Ini pertaruhan reputasi, duit, sama kepercayaan publik. Kasus ini bener-bener bikin mikir ya, termasuk Anda yang dengerin. Sebetulnya, batas misi organisasi itu sampai mana sih? Kapan proyek sampingan, walaupun tujuannya bagus, malah bahayain fokus utama? Terus proses ambil keputusannya harusnya gimana buat proyek gede gini? Penting banget kan analisis resiko sama rencana keuangannya sebelum mulai, bukan pas udah kejadian baru bingung. Pelajaran dari sini relevan banget buat banyak organisasi, nggak cuma perusahaan air. Sebagai penutup nih, coba kita lempar pertanyaan buat Anda. Ngelihat struktur awal museum ini dipisah, tapi tetap bergantung ke induknya, apa masalah ini emang udah nggak bisa dihindari ya? Biarpun niat awalnya baik. Yang kalau dikelola pakai strategi baru yang cerdik, bisa jadi beda hasilnya. Kalau Anda di posisi Augie O'Farrell, langkah apa nih yang bakal diambil sekarang? Tutup, jalanin, jual, atau ada jalan lain? Teka-teki manajemen yang seru buat dipecahkan.